Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Kali ini gue bakal bahas pertandingan Indonesia versus Filipina. Dan gue yakin banget nih, para supporter timnas tercinta lagi full senyum banget hari ini ya kan. Berangkat kantor dengan hati yang sangat happy. Biarpun desek-desekan di kereta, di komuter lain, macet-macetan, di MRT, di LRT, di ojol, di taksel. Jadi gue yakin banget nih, pendukung timnas Indonesia pas berangkat kerja ini hatinya lagi berbunga-bunga, senyum, dan happy. Nah, menurut netizen nih, kira-kira faktor apa aja nih yang bikin timnas kita menang semalam melawan Filipina dan lolos ke round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Kuy, kita bahas. Kalau menurut gue sih, salah satu faktor kuncinya adalah faktor kehadiran Calvin Verdong dan Jai Izes. Kita mulai dari Jai Izes. Kelihatan banget nih, kehadiran Jai Izes di lini pertahanan timnas Indonesia ini memberikan warna berbeda. Pertahanan kita jadi lebih kokoh dan jadi sulit ditembus sama lawan-lawan Indonesia. Kalau kita mau banding sama Irak, jelas banget perbedaannya antara ada Jai Izes dan tanpa Jai Izes di lini pertahanan. Tapi netizen udah bilang, lah kan Irak sama Filipina kualitasnya berbeda. Jadi nggak bisa apple to apple dong untuk membandinginya. Nggak, kita lihat dari sistem pertahanannya. Lihat aja Jai Izes ketika mengawal lini pertahanan Indonesia, dia gaya bermainnya ini benar-benar udah Eropa banget. Dia berani main dengan garis pertahanan yang agak tinggi tuh ya kan. Nggak nunggu di dalam kotak penalti, nunggu musuh masuk baru sama dia di cover ataupun dibayang-bayangin tuh musuhnya. Tapi Jai Izes semalam kita lihat banget, dia berani banget mainin garis pertahanan yang agak tinggi nih di sepertiga akhir dari pertahanan kita. Ini Jai Izes nggak ragu-ragu untuk menutup ruang gerak dari para pemain Filipina. Terbukti Jai Izes semalam benar-benar ngantongin para penyerang Filipina ya kan. Terbukti kita clean sheet. Dan fakta menariknya lagi, sejak Jai Izes resmi bergabung sama timnas Indonesia, setiap Jai Izes main ini kita clean sheet alias nggak kebobolan sama sekali sama lawan-lawan Indonesia. Yuk kita cek. Lawan Vietnam kita menang 1-0 di GBK, di Maidin Stadium kita menang 3-0. Dua-duanya ada Jai Izes. Terbukti dengan ada Jai Izes di lini pertahanan Indonesia kita clean sheet. Kemarin lawan Filipina juga clean sheet, kita menang 2-0. Hadir Jai Izes, ini benar menjadi tembok yang sangat-sangat sulit ditembus sama lawan-lawan Indonesia. Emang sih nanti ujian Jai Izes bakal benar-benar diuji pas nanti kita mulai main di round ketiga nih. Kalau salah mulai bulan September ya. Kita nggak tahu bakal ketemu mana, tapi jelas kita bakal ketemu lawan-lawan yang kualitasnya cukup jauh di atas Indonesia dari segi ranking FIFA, tapi dari segi permainan namanya bola di atas lapangan, bukan hitung-hitungan ranking di atas kertas ya kan. Dan Calvin Verdong juga, menurut gua Calvin Verdong biarpun baru pertama kali bergabung bersama skuad timnas Indonesia, bisa dibilang rapot Calvin Verdong di laga perdananya bersama timnas Indonesia. Kalau gua kasih nilai 1-10, nilainya adalah 10 ya kan. Biarpun nggak bikin gol, tapi Calvin Verdong benar-benar memberikan daya dobrak tambahan di sisi sayap kiri dari timnas Indonesia. Kelihatan banget tuh di pertandingan kemarin, kalau nggak salah ada 3 umpan matang dari Calvin Verdong. Tapi sayang banget kurang berhasil disambut sama barisan penyerang Indonesia. Saat itu lebih oke dalam menyambut bola umpan-umpan Calvin Verdong. Gue yakin banget tuh Indonesia bakal menang lebih dari 2-0. Dan Calvin Verdong punya satu peluang bersih di babak pertama kalau nggak salah tuh dari umpan tarik dari sisi kiri pertahanan lawan. Saya mah tendangan Calvin Verdong masih bisa diblok sama kiper Filipina Kevin Mendoza. Dan Calvin Verdong kemarin benar-benar udah kelas Eropa ya, nggak bohong. Main di Eredivisie itu kualitasnya memang beda banget. Dan naik turun. Ini staminanya benar-benar terjaga dengan sangat-sangat oke. Nah, menurut gua sih, biarpun timnas Indonesia tampil apik secara tim di pertandingan kemarin, tetap masih ada ruang kritik bagi timnas Indonesia. Menurut gue sih ada 2 hal yang perlu dikritik dari permainan timnas Indonesia semalam. Yang pertama, terkait finishing alias penyelesaian nih. Ini jelas banget. Seandainya kemarin kita lebih oke finishingnya, menurut gue sih kita bisa aja menang dengan skor seenggak-enggaknya paling minim itu 4-0 ya. Tapi 2-0 udah cukup sih buat kita lolos ke babak berikutnya. Nah, ini PR buat Sintayong, mudah-mudahan nanti di round ketiga, karena lawannya pasti lebih berat, jauh lebih berat, dan masih ada waktu. Sekarang Juni, main di September, kurang lebih 3 bulan. Ini masih banyak waktu buat STY untuk mengasah ketajaman dari lini depan timnas Indonesia buat pertandingan-pertandingan berikutnya lagi. Karena kita punya 10 pertandingan di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia nanti nih. Itu salah satu PR-nya. Yang berikutnya adalah
kemarin lawan Filipina menurut catatan gue ya ada 2 atau 3 gitu tuh. Apalagi Inggris itu dalam catatan gue punya 2 kesempatan dia melakukan shoot dari luar kotak penalti nih, nggak jauh dari garis penalti. Inggris melakukan shoot ke arah gawang, tapi untungnya aja tendangannya cuma menyapa papan reklame alias melebar ya kan. Ini juga buat PR buat barisan pertahanan timnas Indonesia, buat di round ketiga nanti sebisa mungkin jangan kasih ruang buat para lawan-lawan Indonesia nanti melakukan shoot dari luar kotak penalti yang jaraknya dekat banget tuh dari titik ataupun dari garis kotak penalti. Kalau misalnya kita lawannya Irak atau Jepang atau Korea Selatan dapat kesempatan kayak gitu, mungkin bakal beda ceritanya. Ya, gue yakin banget nih hal ini bisa diperbaiki sama Sinteyong buat pertandingan berikutnya. Nah, menurut netizen apa nih kira-kira nih? Hal-hal yang perlu diperbaiki lagi sama Sinteyong untuk meningkatkan performa dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi round ketiga nanti nih. Tulis di kolom komentar ya. Oke, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abang berikutnya. Dan terima kasih udah nonton konten gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Jangan lupa silakan like dan komen. Yang mau share juga boleh kok share. Terima kasih. Gue Irwan Chan pamit. Salam olah bola.